Yerusalem, kesucian, konflik, dan pengadilan akhir. Yerusalem adalah kota yang telah memikat hati dan pikiran umat manusia selama berabad-abad. Dengan warisan sejarahnya yang kaya, simbolisme agamanya yang mendalam, dan posisinya yang strategis, Yerusalem telah menjadi pusat perhatian bagi banyak peradaban dan agama. Namun, keindahan dan kompleksitasnya seringkali diselingi oleh konflik yang membara, mencerminkan pertarungan atas klaim religius, budaya, dan politik. Kesucian. Yerusalem dianggap sebagai salah satu tempat yang paling suci dalam 3 agama utama, yaitu Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah situs bait suci, tempat di mana bait Allah pertama kali dibangun oleh Raja Salomo. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat kelahiran, karya, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sementara bagi umat Islam, kota ini adalah situs Al-Aqsa, tempat di mana Nabi Muhammad dinaikkan ke langit ke-7. Kesucian Yerusalem tidak hanya menjadi aspek penting dalam kehidupan religius, tetapi juga menjadi titik fokus bagi orang-orang dari seluruh dunia yang melakukan perjalanan ke kota suci ini untuk beribadah, merenungkan, dan mencari kedamaian spiritual. Konflik. Namun, kesucian Yerusalem juga telah menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan. Sejak pembagian kota tersebut oleh Perser kuno, hingga penaklukan oleh berbagai imperium termasuk Romawi, Bizantium, Islam, dan Kekaisaran Ottoman, Yerusalem telah menjadi pusat konflik dan pertumpahan darah. Konflik modern yang paling terkenal adalah antara Israel dan Palestina. Pertempuran atas klaim wilayah, akses ke situs suci, dan kepentingan politik telah menyebabkan kekerasan yang terus-menerus di kota ini. Yerusalem telah menjadi simbol konflik yang berkepanjangan antara dua bangsa yang saling bertentangan, yang bertujuan untuk mengklaim kota suci ini sebagai ibu kota mereka sendiri. Pengadilan akhir. Dalam konteks agama, Yerusalem juga memiliki peran yang penting dalam keyakinan akan pengadilan akhir. Dalam berbagai keyakinan, Yerusalem dipandang sebagai tempat di mana peristiwa-peristiwa penting dalam akhir zaman akan terjadi. Keyakinan ini mencakup kedatangan Mesias dalam agama Yahudi, kedatangan Kristus kedua kali dalam agama Kristen, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam eskatologi Islam. Oleh karena itu, Yerusalem bukan hanya menjadi tempat bersejarah dan pusat konflik, tetapi juga dianggap sebagai pusat dari ekspektasi akan hari penghakiman terakhir. Pandangan ini menambah dimensi spiritual yang mendalam kepada kompleksitas kota ini, membuatnya menjadi pusat perhatian tak hanya bagi manusia secara politis dan budaya, tetapi juga dalam pemikiran religius dan filosofis. Dengan demikian, Yerusalem terus menjadi titik sentral dalam narasi global, menarik perhatian dan emosi dari orang-orang di seluruh dunia. Dalam upaya untuk meraih kedamaian dan keadilan, penting bagi pemimpin dunia dan pemuka agama untuk menghormati kesucian Yerusalem sambil berusaha untuk menyelesaikan konflik yang telah menghantui kota ini selama berabad-abad. Hanya dengan penghormatan, dialog, dan kerjasama, mungkin Yerusalem akan menjadi tempat harmoni dan persatuan, bukan sumber ketegangan dan pertumpahan darah. Tanah Palestina terletak antara Laut Putih Tengah, Sungai Yordan dan Laut Mati, di sebelah utara hingga Hama dan di sebelah selatan hingga Gaza dan Hebron. Yerusalem merupakan kota suci bagi 3 agama monoteistik, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Silih berganti penguasa duniawi menguasai Yerusalem. Orang Yahudi meyakini bahwa menyentuh tembok ratapan seperti menyentuh Tuhan.
Di puncak gunung di atas tembok ratapan berdiri Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Di sana pula terdapat gereja makam Kristus. Tahun 3000 sebelum Masehi tanah Palestina dikenal sebagai tanah Kanaan yang berasal dari bahasa Poenisia. Konon suku Kanaan merupakan keturunan Ham, putra kedua dari Nabi Nuh. Dan Israel adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang bermoyang Sam, putra pertama Nabi Nuh. Saat terjadi Perang Salib Ketiga, pasukan Kristen di bawah Raja Inggris, Raja Richard kalah lagi oleh pasukan Saladin. Meski menang perang, Saladin menjamin keamanan dan memberi akses bagi para peziarah ke Tanah Suci dari agama apapun. Khalifah Umar bin Khattab pun pernah melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Saladin.